menuduhku berdusta tentang sumber nafkah Nabi Muhammad. Shalom sahabat gereja YouTube dan kesaksian rohani. Sebelum memulai video ini, saudara tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan klik tombol loncengnya agar ketika video baru muncul akan terupdate. Dukung channel ini untuk 1 juta subscribe dan terus memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Om Swastiastu. Salam kebajikan bagi kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya pada hari ini? Saya akan memberikan satu video yang untuk kita pahami. Hari-hari ini udah mulai panjang ya, saudara. Ada bahwa satu video yang beredar dan juga di situ ada bertulisan surat terbuka channel Sunnah Nabi kepada MUI. Dan ini menurut saya Sunnah Nabi ini udah mulai dikejar, dan channelnya juga sudah hilang, dan juga udah mulai tidak membuat konten lagi. Tapi yang menariknya di sini ada jawaban dari TikTok bahwa surah Nabi ini mengirimkan surat terbuka kepada MUI. Dan tanpa berlama-lama, mari kita saksikan video berikut ini. Oke. Ya, itu dia. Ya, ini narasi ya, narasi dalam tampilan ya, ini dimuat oleh akun Christian Army 1 ya di TikTok ya. Ini sudah 201 komen, yang like sudah 764, yang men-save ini sudah 111 orang, yang membagikan men-share ini sudah 198. Ini ya, akun Sunnah Nabi mengirim surat terbuka kepada MUI. Ini Sunnah Nabi. Akun channel Sunnah Nabi menuliskan surat terbuka kepada Khalil Nafis selaku ulama Indonesia. Berikut isi pesan yang ditulis oleh akun Sunnah Nabi tersebut. Ya, saya baca ya pelan-pelan ya. Kemarin gue sempat nonton siaran CNN tentang channelku. Ini linknya, ini dia kasih link YouTube-nya. Ketua Bidang Dakwah MUI yakni Pak Khalid Nafis menuduhku berdusta tentang sumber nafkah Nabi Muhammad. Karena ya dituduh tentang hak gue untuk bela diri. Gue berkata jujur bahwa sumber nafkah Nabi ya dari menjarah kafir. Ini bukan fitnah, karena Nabi sendiri sudah mengakui begitu di hadis Bukhari Sahih. Gue ajukan versi Indonesia, Inggris, Arab nih, biar kalian bisa memeriksa sendiri. Saudara bisa lihat ya, di Sahih Bukhari volume 4 bab 88 halaman 108. Coba nanti kita searching ya, atau saya searching aja langsung ya. Nantilah kita searching ya. Ya, menunjukkan ini ya, Nabi SAW berkata,
minta mata pencaharianku berada di bawah bayangan tombaku. Ya. Ya, di bawah tombaku, dan orang yang tidak taat perintahku akan dihina dengan bayar jizyah. Ya. Lalu di bawah bayang-bayang tombaku berarti dari jarahan perang. Artinya jika tiada perang, maka tiada rezeki, tiada nafkah. Ini surat terbuka dia ya. Ya. Menjarah itu kan sama dengan merampok, merampas, menggarong. Jika kita Google tentang sumber rezeki Nabi Muhammad, maka ini yang keluar. Ya, jadi kalau kita Google katanya itu yang keluar. Ya, kita percepat dulu ya supaya. Jadi Gamina, rampasan perang. Nanti kita coba cek di Google ya. Fa'i, rampas harta kafir tanpa perang alias kafirnya nyerah duluan. Jizya, harta yang dipalak dari kafir, ya. Zima, kafir zima, ya, Kristen Yahudi. Nafi, ya, bentuk tunggal, anfal, jarahan perang. Salab, harta kafir yang dirampas dalam peperangan. 6. Kumus, ya, kumus, 1/5 harta jarahan, jatahnya Nabi Muhammad. Lihatlah, semua jenis sumber rezeki itu tak lain dari penjarahan dan perampokan terhadap kafir. Ya. Jadi sekarang siapa yang nggak jujur? Dia katakan. Jadi sekarang siapa yang nggak jujur? Gue atau Pak Kolit? Tanyakan pada dirimu sendiri, mengapa Nabi Muhammad sampai mengorbankan 90 lebih penyerangan, mengobarkan 90 lebih penyerangan agresif di Madinah selama 10 tahun masa hidupnya. Dia baru berhenti setelah dia wafat. Jawabnya adalah nggak ada perang, nggak ada rezeki. Jika tak ada kafir yang memerangi, ya perangi duluan sebab nggak ada perang, nggak ada nafkah. Ya, ini saya juga tidak terlalu paham ya kebenaran dari hadis ini, ya. Tapi sunnah Nabi hanya memberikan data, ya, data. Saya akan coba searching, makanya saya katakan setiap postingan sunnah Nabi jangan langsung dipercayai dulu, ya. Tapi kita cek faktanya. Saya coba cek ya. Sumber ya, coba saya searching dulu kawan-kawan ya. Kita harus cari tahu ya. Cari tahu benar tidak sunnah Nabi ini ya. Nah, sumber penghasilan Nabi Muhammad SAW. Ini ya. Ya, coba kita ini aktual.com, ada juga di mengenal sumber pendapatan Rasulullah. Coba di Republika ya. Ini ya. Cocok tidak dengan sunnah Nabi tadi ya? Oh, bla 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 bla. Oh, mana dia tadi? Dalam buku harta Nabi. Oke, ini kurang jelas nih ya. Coba kita cari yang ini ya. Sumber-sumber pendapatan kok negara sih. Coba kita searching kawan-kawan ya supaya
Hadis di atas mana tadi ya? Oh, rezekiku. Ini dari manakah sumber penghasilan Nabi Muhammad setelah menjadi Nabi? Rezekiku, ini kawan-kawan ya. Rezekiku dijadikan berada di bawah naungan tombakku. Berarti apa yang disampaikan oleh Sunan Nabi itu ada ini ya, persis ya dengan yang disampaikan tadi ya. Hadis di atas adalah potongan dari sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar ya radhiyallahu anhu. Beberapa ulama hadis terkemuka seperti Ibnu Hajar Al-As apa ini bla bla ya sepakat menjelaskan hadis tersebut adalah salah satu dalil kehalalan ya ganima atau harta rampasan perang. Jadi hasil hartanya Nabi itu dari harta rampasan perang. Juga menunjukkan itu adalah mata pencaharian Rasul. Jadi mata pencaharian Rasul itu dari hasil rampasan perang. Setelah disyariatkannya berjihad, meskipun begitu bukan berarti beliau tak mendapat rezeki dari selain ganimah. Beliau juga ya terkadang makan pemberian hadiah seseorang atau jamuan ketika bertemu ke salah seorang sahabatnya. Kedua sumber rezeki ya ganimah dan selainnya adalah teladan bagi umat dalam menggapai rezeki dari Allah antara berusaha mencari nafkah dan tawakal alias berserah diri padanya. Saya belum dapatkan yang ini ya, yang sabar ya, coba kita. Oh ini ya. Oh ini persis ya dengan ini sumber-sumber pendapatan negara pada masa Rasulullah. Pendapatan negara ini ya. Rasulullah adalah pemimpin pertama yang memperkenalkan konsep baru, bla bla bla. Ya kita lihat ini kawan-kawan ya. Namun zakat bukan satu-satunya sumber pemasukan negara. Ada beberapa sumber lainnya yang didapat oleh kaum muslim untuk mengisi kas negara. Berikut kami ulas satu persatu. Ini ganimah. Ini dimuat oleh aktual ya, terhangat terpercaya. Ya. Ganimah adalah harta rampasan perang. Nah, jadi sumber pendapatan Nabi itu ya atau dalam apa nih istilahnya pendapatan negara pada masa Rasul itu harta rampasan perang yang didapatkan oleh umat Islam saat memenangkan sebuah pertempuran. Dalam surat Al-Anfal ya pembagian ganimah yakni 1/5 untuk Allah dan Rasulnya ya 4/5 untuk tentara yang ikut berperang. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud untuk Allah SWT dan Rasulnya adalah untuk kesejahteraan umum. Lalu jizyah. Jizyah merupakan pajak yang dikenakan untuk ahlul kitab atau non-muslim. Jadi non-muslim ya dikenakan pajak ya jizyah yang hidup di negara muslim. Jizyah dikenakan sebagai pengganti layanan sosial ekonomi dan jaminan perlindungan keamanan, juga sebagai kontribusi ahlul kitab ya terhadap fiskal negara. Mengingat mereka tidak dikenai kewajiban zakat dan wajib militer. Ya, besarnya jizyah adalah 1 dinar per tahun untuk laki-laki dewasa, adapun perempuan, pendeta, pengemis tidak dikenai jizyah. Lalu karaj adalah pajak tanah yang dikenakan pada non-muslim. Jadi non-muslim aja yang kena pajak ya. Non-muslim tetap dipersilakan mengelola tanah tersebut dengan memberi kontribusi kepada negara. Ya. Lalu usyur adalah tarif bea cukai yang dikenakan kepada barang impor dari luar negara Islam. Lalu anwal fadilah, harta orang muslim yang tak mempunyai ahli waris atau orang murtad yang meninggalkan hartanya begitu saja berhak menjadi milik negara. Wakaf, ya, pemberian dari seorang muslim kepada negara untuk dimanfaatkan hasilnya dengan pokoknya yang tidak berkurang. Lalu kums, pajak proporsional yang diambil dari
barang temuan dan barang tambang, ya besarannya sejak 20%, ya sebanyak 20%. Ini ya 7 ya, 7 sumber pendapatan dari Nabi ya. Dan kalau kita cocokkan dengan apa yang disampaikan oleh sunnah Nabi ini, ya mirip-mirip juga kawan-kawan ya. Ya, coba kita lihat ya. Ya ini. Ya ini ya. Gani, rampasan perang. Fa'i, rampasan harta kafir tanpa perang, alias kafirnya menyerah duluan. Ya jizyah itu sama tadi ya. Harta yang dipalak. Ya ini saya nggak tahu ya bahasa sunnah Nabi dengan bahasa tadi agak, kalau tadi bahasanya agak halus ya. Kalau sunnah Nabi bahasanya ini agak frontal ya. Jizyah, harta yang dilapak dari kafir di mana Kristen, Yahudi. Nah, tadi persis juga, tapi tadi kan istilahnya uang keamanan ya, uang keamanan gitu ya. Nafi, bentuk tunggal nafal, ya jarahan perang. Salab, harta kafir yang dirampas ya dalam peperangan. Ya, kumus ya, 1/5 harta jarahan. Ya, bla bla. Itu kawan-kawan saya hanya membandingkan informasinya ya, informasi dari sunnah Nabi dan informasi dari artikel-artikel yang saya temukan ya. Dan coba kita lihat ya, Sahih Bukhari volume 4 bab 8. Saya coba lihat Bukhari bab 8 ya. Sahih Bukhari ya, saya cek dulu ya. Sahih Bukhari bab 8. Oh sorry, ya volume 4 ya, bab 8. Aduh, mana cari-carinya? Volume 4. 4 bab 88. Terus bab 88. Oh, kita harus ada bukunya ini ya. Kalau nggak ada bukunya nggak bisa juga itu. Ya, halaman 108 ya. Ada nggak di Google itu ya? Iya, karena ya rupanya kita harus beli bukunya dulu ya, karena di sini dia tampilkan bukunya ya. Tapi kalau ayat ini tadi persis ya dengan yang saya baca di awal tadi ya. Jadi kalau mau cek jangan harus cek di buku ini ya. Nah ini dia. Ya cuma sayang saya nggak ada bukunya. Ya jadi dalam informasi tadi juga ya diberitahukan bahwa penghasilan Nabi itu dari di bawah tombaknya. Nah, jadi sunnah Nabi dia membuat surat terbuka ya sebagai pembelaan terhadap tuduhan yang disampaikan oleh MUI ya Khalid Qomas kepada sunnah Nabi, dan dia memberikan klarifikasi. Tapi saya sudah cek-cek ya, cek-cek informasi tersebut di channel Sunan Nabi, rupanya sudah nggak ada ya. Ini 7 hari lalu ini 8 hari lalu, ayat-ayat di bawah ini dibuat ya Muhammad sebagai alat dan tameng untuk membenarkan perampokan penjarahan yang dilakukannya beserta pengikutnya. Ya bla bla lah ya ini ya. Ini ayat dia sampaikan ayat-ayatnya di sini semua ya. Barang jarahan halal untuk nafkah hidup. Bla bla, ini banyak sekali kawan-kawan ya. Saudara cek sendiri ya. 2 minggu lalu. Ya, yang dari MUI itu, oh ini ada ya. Ada ini ya. Ini kawan-kawan ya. Saya capek-capek cari padahal ada ini ya.
Ini kemarin gue sempat nonton siaran CNN tentang channelku. Ini linknya. Ini ya. Sudah terbukanya ada ini ya. Coba kita nanti kita lihat. Ketua Badan Dakwah MUI ya, yakni Pak Khalid Nafis, menuduhku berdusta tentang sumber nafkah Nabi Muhammad. Karena dituduh tentunya hak gue untuk bela diri. Gue berkata jujur bahwa sumber nafkah Nabi ya dari menjarah kafir. Ya, jadi ternyata postingan ini masih ada. Nanti saya kurang teliti tadi ya. Ini bukan fitnah karena Nabi sendiri sudah mengakui begitu di hadis Bukhari Sahih. Ya, gue ajukan versi Indonesia, Inggris, Arab nih, biar kalian bisa memeriksa sendiri. Sahih Bukhari volume 4 bab 88 halaman 108. Nabi SAW berkata, mata pencarianku berada di bawah bayangan tombakku. Tadi yang juga saya baca tadi ya. Dan orang yang tidak taat dengan bayar jizyah. Ya ini ya. Jadi di bawah bayang-bayang tombakku berarti jarahan perang. Nah, ini kawan-kawan, saudara bisa lihat sendiri. Dan ini ayatnya yang dia tampilkan. Ini ayatnya di dalam ini Sahih Bukhari ya. Ini versi bahasa Inggrisnya. Lalu ini versi ya bahasa Indonesianya ini ya. Ini disebutkan dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda. Nah, ini yang sudah saya baca juga tadi ya. Jadi ada dalilnya yang disampaikan, buku-bukunya ini ada. Ya, jadi memang Sunnah Nabi membuat video ini berdasarkan data dan dalil. Ya, silakan kawan-kawan berpikir sendiri. Ya, dengan kita berpikir kita akan cerdas. Tapi kalau kita nggak berpikir dan hanya memprotes tanpa menyelidiki, maka kita akan menjadi orang-orang yang bodoh tentunya. Gitu. Oke, begitu dulu kawan-kawan yang dapat saya sampaikan. Ya salam, brother, Hotman, ya kawan-kawan di live chat, terima kasih. Dan terima kasih ya untuk kalian semua yang tetap setia, bantu viralkan supaya semakin banyak lagi yang waras tentunya. Oke, itu tadi saudara videonya beredar surat terbuka channel Sunnah Nabi kepada MUI. Dan itu tadi isinya. Dan bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah melihat cuplikan video yang barusan saja kita saksikan sama-sama? Silakan tuliskan di kolom komentar dan pergunakan komentar kita dengan baik saudara. Apa pandangan kalian sebenarnya? Monggo. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.